Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan jadi rapuh setelah berpisah denganmu. Mantan memaksa berpisah dengan kita, dia berharap dan berpikir setelah perpisahan itu terjadi dia bisa bahagia. Tetapi justru sebaliknya, dia jadi rapuh. Paling tidak ada 3 ciri-ciri yang bisa kita lihat. Yang pertama, mantan jadi sakit-sakitan. Ketika masih bersama kita, ya misal suami istri ini bercerai. Suami kemudian nikah lagi dengan wanita lain. Ya. Tetapi apakah setelah perceraian itu terjadi, dia terlihat lebih bahagia? Seharusnya kan dia bahagia nih, dia menikah dengan seseorang yang lebih muda, lebih cantik, pinter dandan, ya, mempesona, dan seterusnya. Tetapi ternyata setelah bersama dengan istri mudanya, mantan suami ini justru jadi sakit-sakitan. Kenapa? Dulu ketika bersama mantan istrinya ini orang yang sangat tekun, ya, menjaga, merawat suaminya, ya. Pokoknya ya, setiap suami mau berangkat bekerja, masakan sarapan sudah siap lah. Dan sarapannya juga tidak main-main, ya. Selalu memperhatikan kalori dan seterusnya berdasarkan usia dari suami yang bertambah tua, kan. Nah, jadi makannya diperhatikan, ya, vitaminnya diperhatikan, dan seterusnya. Pokoknya suaminya ini betul-betul terawat lah bersama istrinya. Dapat istri muda, pinter dandan, tapi tiap hari bangun kesiangan, ya, ndak bisa masak, sehingga makanan beli terus. Kalau beli terus kan, ya mungkin terlalu banyak penyedap makanannya, ya, zat-zat kimia yang kurang baik lah. Kalau terlalu banyak dikonsumsi, apalagi misal laki-laki yang sudah berusia di atas 50 tahun, kan gitu. Nah, jadi tidak terawat nih sekarang. Jadi sakit-sakitan. Berangkat kerja, sekarang tidak pernah sarapan, karena istri mudanya selalu bangun kesiangan. Ya, dan seterusnya. Nah, maka mantan terlihat sekarang jadi sakit-sakitan. Nah, itu ciri yang paling mudah dilihat. Belum lagi dia bersama istri mudanya stres. Ternyata untuk dapat view kecantikan yang mempesona itu tadi, itu ternyata high cost, biayanya besar, ya. Ke salonnya harus sering, ya. Datang pula ke dokter kecantikan, ya. Dokter kulit, ya, biar kulitnya selalu terlihat glowing, ya. Kencang seperti kulit remaja dan seterusnya. Nah, sehingga high cost, ya. Pendapatan tidak tambah, tetapi pengeluaran jadi 5 kali lipat. Kalau kemarin bersama dengan mantan istrinya, uang 1 juta saja itu terasa bermakna. Kenapa? Karena masak sendiri. Ya, kalau kita masak sendiri itu, 50.000 rupiah itu sehari itu bermakna sekali. Bisa dimakan oleh seluruh anggota keluarga kalau masak sendiri, tapi repot, ya. Nah, kalau beli, ya,
beli paling tidak satu kali makan satu orang 30.000. Itu sudah murah banget tuh. Ya, minumnya air putih. Kalau anggota keluarganya misal 5 orang, satu kali makan 150.000. 3 kali makan setengah juta kurang lebih. Padahal kalau masak sendiri 50.000 itu sudah sangat bermakna. Jadi stres nih. Karena apa? Pengeluaran menjadi berlipat-lipat ganda. Pemasukan tidak tambah, pengeluarannya yang bertambah. Jadi stres. Dan stres membuat orang juga jadi mudah tertular berbagai penyakit. Karena ketika orang stres, imunnya turun. Ya, nah maka itulah yang terjadi. Itu cirinya yang pertama. Cirinya yang kedua, ya, pekerjaannya jadi berantakan semua. Kenapa berantakan? Karena sakit-sakitan. Ya, harus pamit, tidak bisa masuk kantor karena flu, karena diare, karena macam-macam ya. Walaupun penyakitnya itu terlihat penyakit yang biasa, tapi sering. Itu yang kemudian membuat dia jadi harus pamit terus kerja. Akibatnya apa? Pekerjaan jadi kacau balau, jadi berantakan, ya. Nah, sehingga cirinya yang kedua, kalau biasanya mantan ini termasuk orang yang cukup sombong kan, memamerkan prestasi-prestasi dalam pekerjaannya, sekarang sudah tidak pernah, bahkan tidak ada prestasinya sekarang. Tidak dipecat saja dari tempat bekerja, itu sudah lumayan. Ya, nah malah kadang-kadang mantan terlihat rapuh sekarang, karena apa? Karena kehilangan pekerjaannya. Jadi menganggur, ya. Begitu. Nah, orang kalau menganggur ya, tidak pegang duit, itu terlihat sangat rapuh ya. Yang akan juga terlihat kepada penampilannya kan. Kalau kemarin terlihat begitu perfect lah ya. Baju baru terus, baju disetrika terus, dan seterusnya. Sekarang terlihat pula acak-acakan ya. Nah, kemudian yang ketiga, mantan jadi labil, ya, emosinya jadi tidak terkendali. Ya, jadi ketika orang sedang rapuh itu, dia jadi tidak sabaran, jadi emosional dan seterusnya tadi. Kalau orang batinnya stabil, dia bisa sabar. Tapi ketika orang banyak pikiran, ya sedang rapuh tadi, dan seterusnya, ada sedikit saja yang tidak sesuai dengan hatinya, jadi emosi, ya. Dan itu akan tercermin tuh. Kita bisa melihat ciri-cirinya, teman-temannya menjauh semua. Ya kan orang capek juga tuh punya teman tapi dimarahi terus, ya. Mungkin juga pasangan barunya seperti tadi itu ya. Istri yang baru kemudian berpisah, bercerai ya, karena kan sudahlah sakit-sakitan, duit nggak punya, alias menganggur ya, sudahlah sakit-sakitan, duit nggak punya atau menganggur ya, ditambah pula jadi emosional, pemarah, pergi itu. Nah, jadi paling tidak 3 ciri-ciri ini akan kelihatan ketika ternyata setelah perpisahan yang mantan inginkan itu justru membuatnya jadi tambah rapuh ya. Nah, jadi manusia selalu begitu. Allah sudah memberikan yang terbaik kepada dia. Ya, tetapi dia tidak bersyukur. Dia memilih melepaskan yang sudah baik ini, yang terbaik ini, untuk mengejar-ngejar sesuatu, ya,
hanya demi hawa nafsunya sendiri. Akhirnya jadi hidupnya berantakan sendiri. Nah, maka kita diajarkan wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi seperti tadi, istrinya ini sudah yang terbaik untuk dia. Seharusnya dia bersyukur. Ya. Tetapi dia berpikir bahwa ada nih wanita lain yang lebih muda, lebih cantik, yang akan lebih baik menjadi istri. Ternyata bersama dengan istri mudanya tadi, bukannya hidupnya menjadi lebih baik, tetapi justru hidupnya menjadi berantakan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.